Itulah dibalik tragedi Bubat, panasnya hati sang ratu. Alkisah, pada masa keemasan kerajaan Majapahit, Prabu Hayam Wuruk tengah berupaya keras menjaga stabilitas politik dan mempersatukan Nusantara. Sebagai bagian dari strategi diplomasi negara, beliau disarankan untuk menikahi putri dari kerajaan Pajajaran yang terkenal kecantikannya, Dyah Pitaloka Citraresmi. Meskipun ini adalah tugas negara yang amat penting, Prabu Hayam Wuruk tetaplah seorang suami yang menghormati istrinya. Beliau pun datang meminta izin kepada sang permaisuri, Sri Dewi. Dialog di Taman Sari. Di bawah rimbunnya pepohonan istana, Prabu Hayam Wuruk mengutarakan maksudnya dengan lembut. Hayam Wuruk, astris di ajeng wong ayu gegantilane atiku. Di ajeng Sri Dewi, piye menawa aku arep mundut garwa selir putri saka Pajajaran? Duhai Adinda yang cantik tambatan hatiku. Adinda Sri Dewi, bagaimana jadinya jika aku hendak mengambil selir seorang putri dari Pajajaran? Sebagai seorang ratu yang berbakti, Sri Dewi menjawab dengan santun sembari mengukir senyum di wajahnya. Sri Dewi, asteris nuwun inggih Koko Prabu. Kawulo nyumanggaaken. Sendika dawuh Kakanda Prabu. Hamba menyerahkan segala keputusan kepada Baginda. Ujian pohon pisang. Meskipun Sri Dewi mengizinkan, Prabu Hayam Wuruk menangkap ada guratan kesedihan dan senyum yang dipaksakan di wajah sang permaisuri. Beliau paham, itu adalah bentuk penolakan yang terpendam demi bakti seorang istri. Untuk memastikan seberapa dalam luka di hati sang ratu, Prabu Hayam Wuruk meminta Sri Dewi untuk duduk bersandar pada sebatang pohon pisang di Taman Sari selama sehari semalam. Pohon pisang tersebut sedang berbuah, namun buahnya masih hijau dan mentah. Keesokan harinya, Prabu Hayam Wuruk kembali ke Taman Sari. Beliau memetik buah pisang tempat Sri Dewi bersandar. Betapa terkejutnya sang Prabu, buah pisang yang kulitnya masih hijau itu ternyata sudah matang dan lembek di dalamnya. Dari situ, Prabu Hayam Wuruk menarik kesimpulan. Sri Dewi sama sekali tidak ikhlas di madu. Begitu panasnya gejolak hati sang permaisuri yang menahan cemburu hingga energinya mampu mematangkan buah pisang yang masih hijau. Skenario kegagalan pernikahan. Tak ingin menyakiti hati istri yang teramat dicintainya, Prabu Hayam Wuruk mengumpulkan Batara Sapta Prabu, Dewan Penasihat Kerajaan, secara sembunyi-sembunyi, undercover, untuk meminta pertimbangan. Akhirnya, diputuskanlah sebuah misi rahasia. Pernikahan dengan Dyah Pitaloka harus digagalkan, tetapi jangan sampai ada pihak luar yang tahu bahwa ini adalah kesengajaan. Tugas berat ini diserahkan kepada Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada kemudian memerintahkan prajurit Telik Sandi, intelijen, Majapahit untuk mengacaukan jalur komunikasi antara rombongan prajurit Pajajaran yang sudah mendarat di Tuban dengan pihak Majapahit. Kesalahpahaman besar pun terjadi, memicu ketegangan yang puncaknya meletus menjadi perang Bubat. Tragedi itu berakhir memilukan. Putri Dyah Pitaloka Citraresmi memilih melakukan bela pati bunuh diri demi kehormatan. Pernikahan negara itu pun resmi gagal, dan hati sang permaisuri, Sri Dewi, tetap terjaga. Pesan tersirat, moral dongeng. Dongeng yang diceritakan oleh emak ini membawa dua pesan moral yang sangat luhur dan melampaui zamannya. 1. Larangan menyakiti hati istri, falsafah Jawa. Dalam filosofi Jawa, istri disebut garwo, yang merupakan kerata basa dari sigarane nyowo, belahan jiwa. Dongeng ini mengingatkan kita, nek peno ngelarani atine bojo peno. Podo karo ngelarani awak peno dewe. Jika kamu menyakiti hati istrimu, sama saja kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Panasnya hati istri yang tersakiti bahkan bisa merusak alam sekitar, disimbolkan dengan pisang yang matang sebelum waktunya. 2. Perlindungan hak asasi wanita sejak zaman leluhur. Jauh sebelum komunitas internasional sibuk mengampanyekan hak asasi perempuan women's rights, leluhur Nusantara di zaman Majapahit sudah mendidik kita tentang pentingnya menghargai perasaan dan hak seorang wanita. Seorang raja di raja sekelas Hayam Wuruk bahkan rela mempertaruhkan hubungan diplomatik negara demi menjaga kesetiaan dan perasaan istrinya.